Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil skripsi saya pada hari ini, Selasa 29 Juni 2021 dengan judul Pengaruh Metode Mind Mapping terhadap Kreativitas Siswa pada Mata Pelajaran IPA, Materi Perubahan Wujud Benda, kelas 5 SD 01 Kedongasem. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Elif Yulianti, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo, Semarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zuanita Adriani MPD selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Saya ingin berterima kasih pula kepada Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi skripsi saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi skripsi saya yang di dalamnya terdapat 5 poin penting. Untuk poin yang pertama yaitu berisi pendahuluan, poin yang kedua berisi landasan teori, poin yang ketiga berisi metode penelitian, poin yang keempat berisi hasil penelitian, dan poin yang kelima berisi mengenai kesimpulan. Untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang penelitian. Salah satu keresahan yang muncul ke permukaan akhir-akhir ini adalah mengenai rendahnya mutu pendidikan. Gejala mengenai rendahnya mutu pendidikan ini muncul dalam bentuk rendahnya kreativitas siswa. Padahal kreativitas siswa pada masa sekarang sangat dibutuhkan, sebagaimana yang dikatakan Costa Berner bahwa kemampuan kreatif siswa itu menjadi sumber yang amat vital bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan dalam suatu bangsa hendaknya meningkatkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sendiri, seorang guru harus mampu memilih metode yang tepat untuk diterapkan kepada siswa, supaya apa yang disampaikan oleh guru dapat dipahami oleh siswa dan bermanfaat, sehingga dapat mencapai tujuan yang pembelajaran secara efisien dan efektif. Selain itu, guru harus melibatkan siswa sepenuhnya dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga apabila siswa dapat mengalami pembelajaran sepenuhnya, maka siswa dapat memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Metode pembelajaran yang tepat diterapkan untuk meningkatkan kreativitas siswa yaitu metode pembelajaran mind mapping. Karena metode mind mapping merupakan suatu cara atau metode pembelajaran yang sangat baik digunakan oleh guru untuk meningkatkan daya hafal bagi siswa, dan selain itu siswa juga dapat meningkatkan daya kreativitas melalui kebebasan berimajinasi. Selain itu, mata pelajaran yang sesuai diterapkan dalam metode mind mapping untuk meningkatkan kreativitas siswa adalah dalam mata pelajaran IPA. Karena bagi sebagian siswa, mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang sulit dan tidak mudah dipahami. Sehingga apabila dengan penerapan metode mind mapping, maka siswa akan terbantu dengan memetakan pikiran hasil belajar tersebut. Selain itu, siswa juga dapat mengembangkan kreativitasnya dengan berimajinasi untuk menggambarkan konsep dari metode dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengenai adakah pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap kreativitas siswa pada mata pelajaran IPA, materi perubahan wujud benda, kelas 5 SD 01 Kedongasem. Yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap kreativitas siswa pada mata pelajaran IPA, materi perubahan wujud benda, kelas 5 SD 01 Kedongasem. Yang selanjutnya yaitu lingkup penelitian. Dalam penelitian ini memiliki 4 ruang lingkup. Yang pertama yaitu mengenai mata pelajaran IPA, yang kedua yaitu siswa kelas 5, yang ketiga yaitu kreativitas siswa, dan yang keempat adalah tes dan observasi. Untuk bab yang kedua yaitu kajian teori yang di dalamnya memuat hakikat metode pembelajaran, kemudian hakikat mind mapping, kemudian hakikat metode pembelajaran mind mapping, hakikat kreativitas, dan materi IPA perubahan wujud benda. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini menggunakan 2 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Nikmatul Fitriah dan yang kedua dari Arofa Ajesta. Dalam 2 jurnal ini memiliki kesamaan dengan penerapan metode mind mapping sebagai untuk mengukur kreativitas siswa. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir dalam
penelitian ini. Kerangka berpikir bermula dari guru mapel IPA dengan metode pembelajaran IPA dengan metode konvensional, kemudian menghasilkan kreativitas siswa kurang optimal, sehingga dengan penerapan metode pembelajaran mind mapping, maka kreativitas siswa dapat meningkat. Yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama, tidak terdapat pengaruh metode mind mapping terhadap kreativitas siswa kelas 5 SD 01 Kedungasem. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh metode mind mapping terhadap kreativitas siswa kelas 5 SD 01 Kedungasem. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan jenis pre-experimental design dengan desain one group pre-test post-test. Yang kedua yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 5 SD 01 Kedungasem yang berjumlah 16 siswa dan terdiri dari 7 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki. Yang selanjutnya yaitu sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh dari populasi, yaitu siswa kelas 5 yang berjumlah 16 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian ini menggunakan dua, yaitu tes yang berupa pre-test dan post-test, kemudian yang kedua observasi. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan dua analisis data. Yang pertama analisis data awal yang merupakan data hasil pre-test yang menggunakan analisis uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian uji analisa data terakhir itu merupakan data dari post-test menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji T perbedaan rata-rata dari pretest dan post-test, kemudian uji korelasi biserial dan koefisien determinasi. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berikut merupakan hasil penelitian berupa nilai pretest dan post-test. Dapat disaksikan di layar kaca bahwa nilai pretest pada kelas 5 memiliki rata-rata 50,12, sedangkan nilai post-test memiliki rata-rata 60,5. Perbedaan rata-rata dalam pretest dan post-test ini dipengaruhi karena pretest diambil sebelum penerapan metode mind mapping, sedangkan nilai post-test diambil setelah penerapan metode mind mapping. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode mind mapping, maka kreativitas siswa dapat meningkat. Kemudian hasil observasi pada penelitian ini menggunakan dua indikator, yaitu indikator elaborasi dan kefasihan. Sehingga pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu mengalami peningkatan rata-rata yang secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil observasi pada siswa dalam pembelajaran itu berhasil. Ini adalah bentuk dari diagram hasil observasi siswa yang pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu analisis data awal yang terdiri dari data pretest. Analisis data awal ini menggunakan dua uji. Yang pertama uji normalitas dan yang kedua uji homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk uji mengetahui bahwa data berdistribusi normal ataukah tidak. Dengan menggunakan rumus Lilliefors, dengan kriteria pengujian, HO diterima apabila L hitung kurang dari L tabel. Dan setelah dihitung menggunakan rumus Lilliefors, maka menghasilkan L hitung sebesar 0,1064 dengan L tabel sebesar 0,2138. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dari data pretest tersebut. Yang kedua menggunakan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah data bersifat homogen atau tidak. Dalam uji homogenitas ini menggunakan rumus uji F dengan kriteria pengujian HO diterima apabila F hitung kurang dari F tabel. Setelah dilakukan pengujian menggunakan rumus uji F, maka menghasilkan F hitung sebesar 1,03 dengan F tabel 3,79, maka dapat disimpulkan data bersifat homogen.
Yang selanjutnya yaitu analisis data akhir yang merupakan hasil dari post-test. Yang pertama yaitu dengan uji normalitas sama menggunakan uji Lilly Force dan menghasilkan L hitung sebesar 0,1401 dengan L tabel 0,2138. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal karena L hitung kurang dari L tabel. Analisis yang kedua yaitu menggunakan uji homogenitas dengan rumus uji F. Maka dihasilkan F hitung sebesar 2,025 dengan F tabel 3,79. Maka dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa F tabel lebih dari F hitung sehingga data bersifat homogen. Yang selanjutnya yaitu analisis data akhir yang uji T perbedaan rata-rata. Uji T perbedaan rata-rata ini untuk mengetahui terdapat perbedaan yang signifikan ataukah tidak dalam hasil pretest dan post-test yang merupakan sebelum penerapan mind mapping dan setelah penerapan mind mapping. Dengan uji T perbedaan rata-rata, HO ditolak jika nilai T hitung lebih dari T tabel dengan taraf kenyataan bahwa 0,05. Menghasilkan T hitung sebesar 4,171 dengan T tabel 2,120. Maka T tabel kurang dari T hitung dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas siswa sebelum penerapan metode mind mapping dan sesudah penerapan metode mind mapping. Yang selanjutnya yaitu uji korelasi biserial. Uji korelasi biserial ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidak dalam penerapan metode mind mapping terhadap kreativitas siswa. Uji korelasi biserial ini memiliki kriteria pengujian HO ditolak jika nilai R hitung lebih dari R tabel dengan taraf nyata 0,05. Maka dengan rumus tersebut menghasilkan R hitung sebesar 0,765 dengan R tabel 0,497. Nah, dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara penerapan mind mapping dengan kreativitas siswa. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu metode mind mapping berpengaruh terhadap kreativitas siswa kelas 5 SD 01 Kedungasem pada mata pelajaran IPA materi perubahan wujud benda. Setelah peneliti melakukan uji korelasi yang diperoleh hasil R hitung sebesar 0,765 dan R tabel sebesar 0,468, maka R hitung lebih dari R tabel yang artinya terdapat korelasi antara penerapan metode mind mapping terhadap kreativitas siswa. Yang kedua yaitu sesuai dengan hasil perhitungan koefisien korelasi biserial yang diperoleh hasil R hitung sebesar 0,765, maka untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh metode mind mapping terhadap kreativitas siswa diperoleh koefisien determinasi yang dihasilkan dari R kuadrat yang menghasilkan 0,58, yang artinya pengaruh metode mind mapping terhadap kreativitas siswa kelas 5 SD 01 Kedungasem pada mata pelajaran IPA materi perubahan wujud benda sebesar 58%, sehingga selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam bertutur kata saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.